Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eko Setiabudi, perkenalkan saya Ivana Anindianul Azmi, NIU 560159. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai ghost phishing dan juga destructive phishing. Baik, yang pertama, definisi ghost phishing. Ghost phishing adalah kondisi ketika alat tangkap yang hilang, terbuang, atau ditinggalkan di laut tetap menangkap organisme laut secara pasif tanpa kendali. Nah, alat-alat ini tetap aktif menangkap ikan biota laut, menyebabkan kematian yang tidak terkendali dan kerusakan ekosistem. Kemudian penyebab ghost fishing sendiri diantaranya adalah jaring atau alat tangkap yang hilang karena ombak, badai, atau kesalahan manusia. Kemudian alat-alat yang sengaja ditinggalkan atau terlantar. Dan yang terakhir adalah kerusakan alat tangkap yang membuatnya tidak bisa diambil kembali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak ghost fishing. Dampaknya di sini ada 2 poin, yaitu kerugian ekologis dan juga kerugian ekonomi. Dari sisi kerugian ekologis, diantaranya itu ada menewaskan berbagai jenis ikan dan hewan laut secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Yang ketiga, merusak habitat bawah laut seperti terumbu karang. Kemudian dari segi ekonomi diantaranya adalah yang pertama menurunkan populasi ikan sehingga berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Kemudian ini juga merugikan nelayan yang kehilangan alat tangkap. Kemudian contoh alat yang menyebabkan ghost fishing diantaranya ada jaring insang atau gillnet, perangkap lobster atau kepiting, jaring trowel yang tertinggal, dan juga long line. Kemudian kita akan membahas mengenai upaya mengatasi ghost fishing. Di antaranya itu kita dapat melakukan pengelolaan alat tangkap yang baik dan pelaporan alat hilang. Kemudian penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mudah diambil kembali. Yang ketiga, program pengumpulan alat tangkap terbuang di laut. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kesadaran bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Nah, kemudian kita akan memasuki materi mengenai destructive fishing. Nah, destructive fishing sendiri adalah praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, merusak habitat, dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Nah, metode ini sering menggunakan cara-cara yang tidak selektif dan merusak ekosistem laut. Nah, bentuk destruksi fishing ini dapat berupa penggunaan bom ikan, penggunaan racun seperti cyanida, penangkapan menggunakan trowel di area terumbu karang, dan juga penangkapan ikan dengan arus listrik. Poin selanjutnya adalah mengenai dampak destruksi fishing. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini diantaranya adalah kerusakan fisik habitat seperti terumbu karang, penurunan populasi ikan secara drastis, merusak struktur ekosistem dan menghilangkan habitat alami, serta membahayakan nelayan dan masyarakat pesisir. Upaya pencegahannya diantaranya yaitu yang pertama ada penegakan hukum yang tegas, edukasi nelayan tentang alat tangkap keberlanjutan, pengembangan area konservasi laut, dan yang terakhir ada juga program rehabilitasi ekosistem seperti restorasi terumbu karang. Baik, sekian penyampaian materi tentang ghost fishing dan juga destruksi fishing dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.